Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabil karim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis ilmu virtual yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada malam ini kita kembali lagi bersilaturrahim dalam pengajian virtual yang kita laksanakan setiap malam Senin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang terbaik, baik di dunia ini, lebih-lebih di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita senantiasa peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di yaumil akhir insyaallah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditempatkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis ilmu virtual yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada terasa malam ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Tentu kita sudah mengenal bahwa bulan Rabiul Awal itu tepatnya sebagai bulan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran Nabi, maka orang sering sebut bulan ini sebagai bulan Maulid. Jadi Maulid itu sendiri artinya kelahiran. Ya. Jadi Maulid itu adalah kelahiran. Ya. Kelahiran siapa? Yaitu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini saya pikir sudah membudaya ya bahasa bulan Maulid ini. Ya. Sekalipun sesungguhnya Maulid itu dilaksanakan di luar Rabiul Awal, karena ya hakikatnya bahwa peringatan Maulid itu sendiri atau peringatan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan sifatnya hanya sekedar memperingati kembali, mengingat kembali. Mengingat kembali itu tidak mesti di bulan Rabiul Awal, ya. Akan tetapi kapanpun ya kita dituntut untuk selalu mengingat ya sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mulai dari pralahir, pada saat beliau lahir, bahkan sampai sejarah kehidupan Rasulullah hingga
beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebenarnya tidak mengenal waktu. Kapanpun sesungguhnya kita harus selalu memperingati, ya, memperingati ya, kelahiran Rasulullah SAW, karena di dalamnya penuh dengan ibrah, penuh dengan pelajaran, ya, bahkan di dalamnya pun penuh dengan mau'izatul hasanah untuk kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan ini, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan seperti keselamatan yang dijaminkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, karena bulan ini sebagai bulan Rabiul Awal, maka saya mengambil tema ya tentang salawat, atau lebih tepatnya kekuatan salawat. Tentu kita semua sama-sama memahami, itu sudah sangat memahami ya apa itu salawat dan bagaimana itu salawat. Saya yakin karena salawat ini adalah bacaan yang tidak pernah kita tinggalkan dalam sehari. Ya, kapan seseorang dalam sehari semalam tidak membaca salawat, ya berarti itu tandanya bahwa dia tidak sholat. Karena di dalam sholat, membaca salawat itu adalah rukun. Ya, dalam tahiyat. Artinya ketika ada orang yang sholat, khususnya ketika membaca tahiyat, lalu tidak membaca salawat, maka itu tidak sah sholatnya. Ya, karena meninggalkan salah satu rukun sholat. Ya, meninggalkan salah satu rukun sholat. Ya, jadi salawat ini adalah bacaan yang tidak asing lagi bagi kita, bahkan menjadi rutinitas kita sehari-hari, ya minimal ya kita baca ketika kita melaksanakan ibadah sholat, dan lebih khusus ketika kita membaca tahiyat atau tasyahud, baik itu pada tasyahud awal ya maupun pada tasyahud akhir. Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari aspek bahasa, sesungguhnya salawat itu pemaknaannya sama dengan salat. Ya, sama dengan salat. Jadi salat, salawat, bahkan kata salawat ini itu juga dimaknai dengan salat. Dalam Al-Qur'an dikatakan hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Hafizu 'alas salati. Ya, hafizu 'alas salati. Jadi jadi sama dengan penggunaan kata sholat. Nah, apa artinya sholat? Sholat itu artinya doa. Ya, sholat itu artinya doa. Artinya bahwa hakikat daripada membaca sholawat itu adalah membaca doa. Ya, sama dengan membaca doa. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tema yang saya sampaikan bahwa sholawat itu punya kekuatan. Nah, di mana saja kekuatan sholawat itu? Subhanallah, kalau kita membaca beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ banyak dijelaskan mengenai bagaimana keutamaan dan itulah kekuatan daripada sholawat itu. Yang pertama, sholawat ini adalah bacaan yang menghindarkan kita dari sifat bakhil. Ya, menghindarkan kita dari sifat kikir, itu sholawat. Ya, dikatakan dalam hadis, siapa yang disebutkan namanya Nabi di depannya, lalu dia tidak menyebutkan sholawat,
dia tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang paling kikir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi kita dicap oleh Rasulullah sebagai orang yang paling kikir, abkhal. Ya, abkhal itu yang paling kikir, artinya lebih kikir daripada orang yang kikir pada umumnya. Ya, orang yang kikir dari segi harta ini lebih kikir lagi, abkhal, lebih kikir lagi. Kenapa? Kalau kikir dari aspek harta itu, ya mungkin ada yang berpikir ketika saya keluarkan, ketika saya sedekahkan, misalnya ketika saya keluarkan zakatnya, saya punya harta, ini harta saya akan berkurang. Akhirnya berpikir untuk tidak mau mengeluarkan, itu kikir. Tapi kalau salawat itu kan tidak ada sama sekali kekurangan yang kita alami. Hanya sekedar mengucapkan salawat tanpa mengurangi sesuatu apapun dalam diri kita. Ya, makanya disebutkan oleh Nabi itu yang paling kikir. Jadi ketika disebut namanya Nabi di depannya, lalu dia tidak bersalawat kepada aku. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita biasakan. Ya, jadi kita biasakan untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW, membaca salawat minimal. Kita baca sallallahu alaihi, minimal itu sallallahu alaihi, atau Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ketika namanya Nabi disebut di depan kita. Dan ini biasanya ketika taklim, ya, ketika pengajian, ya, ketika ada ceramah, itu kan sering disebut namanya Nabi. Ketika kita mengikuti khutbah Jumat, di situ juga sering disebut namanya Nabi. Atau biasa sebagai budaya Bugis Makassar misalnya mengadakan barzanji. Baca barzanji itu kan juga di dalamnya kan banyak sholawat. Nah, momen-momen seperti ini kita harus betul-betul ya melaksanakan hal ini. Dari sifat yang diancamkan oleh Rasulullah sebagai orang yang paling kekuatan, ya, itu kekuatan salawat. Ya. Selanjutnya disebutkan juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika kita berdoa lalu kita tidak membaca salawat di dalam doa kita, maka doa yang kita panjatkan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini juga kekuatan doa. Jadi doa itu ibarat, ya, pernah saya dengar dari guru-guru kami, ya, salawat itu ibarat kalau ini surat itu perangkonya. Ya, perangkonya surat itu itulah salawat, itulah yang menyampaikan. Ya, sebagus apapun isi surat kita itu, tapi kalau dan seberapa bagus amplopnya bagus sekali, tapi tidak ada perangkonya, maka itu juga tidak akan bisa sampai kepada yang kita tuju. Sama juga ketika kita berdoa kepada Allah, Allah yang kita tuju, kita minta sama Allah, akan tetapi tidak ada salawat di dalamnya, maka itu tidak akan sampai doa kita. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita biasakan setiap kali kita berdoa, ya, isi atau ya harus ada di dalamnya sholawat. Dan ini saya pikir sangat umum. Ya, umum sekali. Ya, setiap kali kita mendengarkan orang memimpin doa, biasanya seperti itu. Ya, misalnya doa setelah sholat dan sebagainya, itu selalu ada sholawat. Ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad misalnya. Atau Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Itu kan juga bagian dari ya sholawat, karena di dalamnya ada
ya doa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan ya kekuatan salawat yang lainnya, dan ini sangat dahsyat. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, dan Imam Hakim, wasahhahu, bahkan dijelaskan bahwa ketiga ulama hadis ini mensahkan, artinya ini termasuk hadis sahih. Itu disebutkan an Abi Ibnu Ka'ab, dari Abi Ibnu Ka'ab qol, ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pengakuannya Abu Ibnu Ka'ab. Apa kata Ibnu Ka'ab ini? Jadi Ubay bin Ka'ab. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni aktsarus shalah, saya termasuk ya Rasulullah yang paling banyak bersalawat. Yang paling banyak bersalawat. Ya, fakam aj'alu laka min salati. Maka berapa ya salawat yang saya baca dan saya jadikan ini di dalam doaku. Jadi saya minta pendapatnya ya Rasulullah, kira-kira seberapa banyak saya bersalawat kepadamu di dalam doaku. Ya, qala, lalu Rasulullah menjawab, ma syi'ta. Ya, ma syi'ta. Ya, sesuai dengan apa yang kau inginkan. Qala, ya, qultur rubu'. Lalu Ibnu Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya, kalau begitu ya Rasulullah, saya akan baca dari doa saya itu seperempatnya saya baca salawat. Jadi seperempatnya di doa saya itu saya hanya isi salawat saja. Ya. Qala ma syi'ta wa in zadat fa huwa khairul lak. Ya. Kata Nabi, ya terserah kamu. Terserah kamu. Silakan kalau mau engkau jadikan dari keseluruhan doamu itu isinya seperempat salawat, ya silakan lakukan. Akan tetapi ketika engkau menambahkan lebih banyak lagi salawat dalamnya, itu khairul lak, daripada kamu. Itu lebih baik bagimu. Ya, itu lebih baik. Ya, kata Rasulullah SAW. Kemudian qala, lalu ia berkata, Ubay bin Ka'ab berkata, faqultu anis, kalau begitu ya Rasulullah, saya akan menjadikan bacaan salawatku di dalam doaku ini, saya mau kasih jadi 1/2. Ya, kalau tadi cuma 1/4. Kalau ini 1/2 dari doa saya itu saya isi dengan baca salawat saja. Ya, qala, lalu Rasulullah menjawab, ma syi'ta, silakan. Kalau itu memang kemauanmu, silakan. Fa in zadat fa huwa khairul lak. Akan tetapi jika kamu mau lagi tambah bacaan salawat itu khairul lak, maka itu lebih baik lagi. Ya. Jadi dari misalnya berdoanya 5 menit. Berdoanya ketika dia berdoa secara keseluruhan, durasi waktu doanya itu 5 menit. Ubay bin Ka'ab mengatakan 2,5 menit.
dari doa saya itu saya isi salawat saja. 2,5 menitnya ini saya isi dengan permintaan saya. Lalu Nabi katakan, silakan. Kalau memang itu kemauanmu, silakan. Tapi kalau engkau lebih dari itu lagi, durasi waktu baca salawatmu di dalam doamu itu, engkau tambah lagi, khairul lak, maka itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Qala, lalu Ubay bin Ka'ab berkata lagi, qultu ya Rasulullah, kalau begitu saya akan membaca salawat di dalam doaku, ya, fasulusain, yaitu 2/3 dari doa. Ya, kalau tadi cuma setengah, ini 2/3 dari doanya dia isi salawat saja, mulai dari awal salawat, hanya 1/3 saja dari waktu bersalawatnya ini hanya meminta kepada Allah. Ya, qala, lalu Rasulullah menjawab, masyita, silakan. Kalau memang itu maumu, ya silakan. Fa in zadat fa huwa khairul lak. Akan tetapi jika engkau menambah lebih dari 2/3 bacaan salawat dari dalam doamu itu, khairul lak, itu masih lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi. Kalau kau tambahkan lagi salawat di dalamnya, lebih baik lagi. Nah, apa kata Ubay bin Ka'ab? Qal, ya, lalu ia berkata, aj'alu laka salati kullaha. Kalau begitu ya Rasulullah, setiap saya berdoa, maka di seluruh isi doa saya, mulai dari detik pertama sampai detik terakhir, saya hanya isi dengan bersalawat kepadamu, tanpa ada permintaan-permintaan kita. Subhanallah. Ya, maka apa jawabannya Nabi? Oh, ini menarik, subhanallah. Ini menarik sekali. Dan ini mungkin jarang kita dengar hadis ini. Ya, yang sering kita dengar hadis mengenai salawat terkait dengan doa, yaitu tadi yang pertama, bahwa tidak akan diterima doa kita kalau tidak ada salawat di dalamnya. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab setelah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sampai-sampai dia bertekad, dia berniat bahwa setiap kali dia berdoa kepada Allah, maka dia hanya isi dalam doanya salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ya, idzan, ya, tukfi hammuk wa yaghfiru laka dzambak. Ya. Kalau begitu kata Nabi, kalau memang itu yang kamu lakukan, seluruh doa-doamu itu kamu isi hanya dengan salawat, ya, tukfi hammuk wa yaghfiru laka dzambak, maka seluruh keinginanmu akan dipenuhi oleh Allah. Jadi kita hanya berdoa kepada Allah, tapi isinya cuma salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sampai 5 menit misalnya. Kalau memang kebiasaan kita ketika berdoa sampai 5 menit, seluruh isi doa kita cuma salawat, salawat, salawat. Apa janjinya Nabi? Tufika hamd, maka seluruh kebutuhanmu, keinginanmu akan dipenuhi oleh Allah. Jadi tanpa minta, tanpa secara rinci kita sebutkan apa keinginan kita, apa kebutuhan kita, apa permintaan kita kepada Allah. Hanya dengan salawat, dengan sendirinya, Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Dengan kekuatan salawat yang kita baca di dalam doa, insya Allah, apa keinginan kita, apa kebutuhan kita, Allah akan cukupkan, Allah akan penuhi. Subhanallah. Kalau kita baca hadis ini, satu saja hadis kita baca, ya, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya, kita tidak akan menyia-nyiakan lagi, kita tidak akan meninggalkan lagi membaca salawat ini. Karena saya melihat bahwa kebanyakan di antara kita yang mengaku diri kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, tapi lidah ini masih sangat jarang menyebut namanya Nabi dengan bersalawat kepada Nabi. Bahkan ada orang yang bersalawatnya kepada Nabi ketika ada momen-momen salawatan. Tapi setelah lepas momen salawatan, tidak bersalawat lagi kepada Nabi. Hanya sebatas salawat dalam sholat. Itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Karena itu hanya sifatnya wajib. Di dalam sholat itu salawat yang dibaca, itu kedudukannya wajib. Sementara ini kita dituntut bersalawat ini bukan hanya dalam posisi berkewajiban di dalamnya membaca salawat, tapi dalam kondisi, dalam keadaan atau dalam posisi dianjurkan, disunahkan bersalawat. Nah, disinilah banyak orang yang lalai lidahnya bersalawat kepada Nabi. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, tapi cukup jawab di dalam hati kita masing-masing. Cukup jawab saja dalam hati. Berapa kali dalam sehari semalam, selain daripada salawat dalam sholat ya, berapa kali kita dalam sehari semalam bersalawat kepada Nabi? Silahkan jawab masing-masing di hatinya. Ya, mungkin ada yang jawab 100, alhamdulillah, itu luar biasa. Bahkan ada lebih dari situ. Tapi bisa jadi ada yang jawab cuma 10 kali. Bahkan boleh jadi ada yang menjawab lupa bersalawat kepada Nabi, na'udzubillah. Oleh karena itu sengaja kita angkat tema ini, kekuatan salawat, supaya kita ini bangkit dari ketidaksadaran kita dalam tanda kutip. Bangkit dari ketidaksadaran kita dalam tanda kutip, ya kita menjadi kita sadarkan diri kita, oh ternyata ada yang salah dalam hidup saya. Apa yang salah? Yaitu jarang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang tanya, Pak Ustaz, terus bagaimana caranya kita bersalawat? Tadi saya sudah contohkan. Ya, bersalawat kepada Nabi itu minimal kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Minimal itu. Itulah kita baca 100. Paling banyak, paling bagus. Jadi kalau kita tadi merujuk kepada hadis yang saya bacakan tadi, Nabi itu suka kalau kita ini lebih banyak bersalawat. Sampai di dalam doa pun Nabi sangat senang kepada kita. Senang sekali kepada kita. Kalau di dalam doa kita hanya salawat, itu tandanya bahwa Nabi itu sangat senang. Senang sekali. Ya. Jadi minimal Allahumma salli ala Muhammad. Atau kalau kita mau lebih panjang, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh? Atau salawat seperti di dalam salat yang kita baca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh, lebih bagus lagi. Karena lebih panjang salawatnya itu lebih bagus, lebih afdal. Ada lagi yang tanya, Pak Ustaz, bolehkah kita baca begini? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jawabannya boleh. Siapa yang larang? Tidak ada yang larang. Terus ada yang mengatakan, saya baca dalam hadis tidak ada kok, tidak pernah disebutkan bentuk salawat ada Sayyidinanya. Ya, maka jawabannya betul. Ketika Nabi itu bersalawat dalam bentuk salawat, dalam bentuk bacaan salawat, memang Nabi tidak pernah membaca Sayyidina di situ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi hanya katakan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ada hadis yang lain yang menegaskan bahwa ya Nabi mengatakan saya ini adalah Sayyid.
Inilah dasarnya ulama, ya, sehingga mencantumkan kata Sayyidina di dalam sholawat semata-mata niatnya untuk, ya, sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikatnya Sayyid, kata Sayyidina itu sama kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bagian dari budaya kita. Misalnya budaya Bugis Makassar, ya, misalnya budaya Bugis ada di depan nama kita ada Andi, ya, atau Puang, ya, Karaeng kalau orang-orang Makassar, ya, atau saudara kita di Jawa itu Raden. Nah, sesungguhnya itu sama dengan penggunaan Sayyidina, ya, sama dengan penggunaan Sayyidina itu semata-mata untuk penghormatan kepada Rasulullah SAW. Ya, bahkan dikatakan juga oleh sebagian ulama, bahkan bukan hanya sekedar Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Tidak ada masalah. Sepanjang itu tidak keluar atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain, itu tidak ada masalah. Ya, sama juga, ya, ketika kita berikan penghargaan kepada misalnya pejabat-pejabat, misalnya Bapak Presiden, ya biasa kita berikan gelar-gelar apa, ya, yang mulia, yang terhormat, itu sama sesungguhnya kedudukannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi tidak perlu kita persoalkan. Bahkan bukan hanya sebatas salawat ini. Ya, para ulama kita juga banyak kita dengar ada salawat munjiat, ada salawat fatih, ya, dan salawat-salawat yang lain. Saya pikir, ya, satu kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari, syarah dari kitab Sahih Bukhari, ya, beliau menjelaskan bahwa sepanjang doa kita ini, karena salawat ini adalah bagian dari doa, sepanjang doa itu tidak keluar, tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i, misalnya dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang lainnya, maka itu tidak ada masalah. Ya, jadi catatannya dalam bentuk doa apapun isinya, ya, boleh kita ungkapkan sepanjang itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, jadi kita kembali ke hadis tadi. Jadi kata Nabi, ketika engkau memenuhi seluruh doa-doamu dengan salawat, maka Allah menjanjikan seluruh keinginanmu, apapun keinginanmu, apa hajatmu, Allah akan cukupkan itu. Ini Nabi katakan seperti itu. Dan bukan hanya itu. Wa yaghfiru laka dzambak, dan Allah juga menjamin dengan memenuhi salawat di dalam doa kita full 100% salawat di dalamnya, maka Allah menjamin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa dahsyat, seberapa kekuatan daripada salawat ini, ya, sehingga meliputi, ya, meliputi keutamaannya dunia dan akhirat. Ya, terpenuhinya keinginan kita itu adalah gambaran itu gambaran dunia. Ya, kebahagiaan dunia. Ya, dan diampuni dosa-dosa kita itu adalah gambaran akhirat. Artinya orang-orang yang senang bersalawat sampai-sampai dalam doanya, ya, sangat banyak salawat yang ia baca, yang ia persembahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu jaminan bahwa dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya banyak sekali. Kalau dalam kitab yang saya baca sekarang ini namanya kitab Abwabul Faraj. Ya, ini Abwabul Faraj, ini artinya pintu-pintu solusi.
Jadi kalau ketika kita ditimpa berbagai masalah, di sini pintunya. Ya, dalam kitab ini dijelaskan salah satu di antaranya adalah bersalawat. Jadi ketika kita dilanda suatu masalah, coba bersalawat kepada Nabi. Kita sakit, perbanyak salawat. Ya, kekurangan harta, perbanyak salawat. Allah akan berikan jalan keluar, itu yakin. Nah, di dalam kitab ini ya banyak, ada lebih dari 40. Kalau kita mau baca semua habis waktu. Ya, tapi dari sekian banyak itu, jadi saya pilih sesuatu yang jarang diungkap. Nah, inilah yang saya ungkap tadi, bahwa ternyata ya sekalipun kita tidak memohon kepada Allah secara detail apa keinginan kita, ya tapi dengan salawat itu Allah sudah tahu, oh ini adalah keinginan hambaku, maka saya akan penuhi apa yang dia inginkan berkah kekuatan salawat yang ia baca. Ya, tentu dengan bukti kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian materi yang saya bawakan pada malam ini terkait dengan kekuatan salawat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan insya Allah bisa merubah kebiasaan kita yang tadinya tidak suka atau tidak senang atau tidak ada gairah untuk bersalawat. Mulai malam ini, tidak perlu tunda besok. Ya, mari malam ini kita tuntaskan minimal bersalawat 100 kali. Ya, mengenai hitungan-hitungan salawat sebenarnya tidak ada ketentuan sekian-sekian. Tapi prinsipnya lebih banyak bersalawat tentu juga lebih baik. Tapi kalau kita secara pribadi menargetkan secara pribadi, ini bukan ketentuan umum. Secara pribadi misalnya, insya Allah saya bertekad dalam sehari semalam saya akan selesaikan salawat 1000 kali. Setiap hari 1000 kali. Maka itu saya pikir tidak ada masalah, karena hanya aturan untuk diri sendiri supaya memotivasi, menggerakkan diri ini ya supaya selalu bersalawat atau tidak lupa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul musta'an wa ala tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.